Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, salam hangat untuk Anda, para sahabat yang bijak di usia senja. Selamat jumpa dengan saya, Catur Darmayanto. Pada kesempatan berbahagia ini, saya ingin berbagi waspada materialisme usia senja yang merupakan pesan tersirat dari Sunan Gunung Jati tentang dunia dan akhirat. Kalau kita mau jujur, masa pensiun itu rasanya campur aduk. Ada yang bahagia karena akhirnya bisa santai. Ada juga yang justru merasa hampa. Dulu rumah ramai, sekarang lebih sering sepi. Dulu pekerjaan membuat kita sibuk, sekarang hari-hari terasa panjang tanpa kegiatan yang jelas. Disinilah kita perlu berhenti sejenak dan merenung bagaimana caranya agar masa tua tidak terjebak pada materialisme, melainkan justru kita dapat menemukan makna hidup yang sesungguhnya. Mari kita belajar bersama dari pesan bijak Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati dikenal sebagai Syekh Syarif Hidayatullah. Beliau salah satu dari 9 wali songo yang berperan besar dalam penyebaran agama Islam di Pulau Jawa, khususnya wilayah Cirebon dan sekitarnya. Beliau terkenal dengan dakwah lembutnya. Sunan Gunung Jati menyampaikan pesan tersirat tentang dunia, di mana beliau mengibaratkan dunia seperti taman sing bakal layu. Artinya, dunia ini indah seperti taman yang penuh bunga, tetapi keindahan itu tidak selamanya, karena bunga-bunga di taman akan layu. Begitu juga dengan daunnya yang akan berguguran, sehingga keindahan taman akan berubah. Sunan Gunung Jati sedang mengingatkan manusia untuk tidak terlalu terikat dengan kehidupan dunia dan untuk lebih fokus pada kehidupan akhirat yang kekal. Nasihat ini mendorong manusia untuk hidup dengan kesadaran akan kematian dan kehidupan sesudah mati, serta untuk melaksanakan amal soleh dan berbuat baik demi mencapai kebahagiaan di akhirat kelak. Ketahuilah, sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan sedekah, perhiasan dan saling berbangga di antara kamu serta berlomba dalam kekayaan dan anak keturunan, seperti hujan yang tanam-tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering, dan kamu lihat warnanya kuning.
kemudian menjadi hancur, dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhoannya. Dan kehidupan dunia tidak lain hanyalah kesenangan yang palsu. Surah Al-Hadid ayat 20. Ayat ini bukan bermaksud untuk menakut-nakuti, melainkan mengingatkan jangan sampai kita terlalu terikat pada sesuatu yang sifatnya sementara. Sunan Gunung Jati memberi kita pandangan yang menenangkan. Gunakan dunia secukupnya, jangan biarkan dunia menguasai hati. Sekarang, mari kita bicara lebih jujur. Materialisme di usia senja sering datang pelan-pelan dan tanpa kita sadari. Misalnya, dan tanpa sadar kita telah menimbun barang. Sebagai gambaran, terkadang kita sering berkata, siapa tahu nanti kita butuh. Padahal barang serupa sudah ada di rumah. Akhirnya rumah penuh sesak dan pikiran pun ikut penuh. Terkadang tanpa sadar kita juga melakukan pamer halus. Sebagai contoh, suatu saat kita ingin orang lain melihat apa yang kita punya, dan bila tidak ada yang memuji, hati terasa kosong lagi. Hal-hal seperti ini apabila dibiarkan akan membuat kita dikendalikan barang atau benda, padahal seharusnya kita yang harus mengendalikan barang itu. Jadi, bukan berarti Anda tidak boleh punya barang bagus. Boleh saja punya barang bagus, asal jangan sampai barang-barang itu membuat hati menjadi berat. Jika demikian, apa yang sebenarnya membuat hati kita tenang di usia senja? Jawabannya adalah makna. Makna hadir ketika hidup kita merasa bermanfaat, bukan sekedar apa yang kita miliki, tetapi apa yang bisa kita berikan. Inilah yang disebut bekal kebaikan. Ada 3 jalan makna yang dapat kita pegang. Pertama, amal jariah, yaitu kebaikan kecil yang manfaatnya terus berjalan walaupun kita sudah meninggalkan dunia. Kebaikan ini bisa berupa menanam pohon, membantu membangun musola, atau sekedar menyumbang buku bacaan untuk anak-anak. Kedua, anak yang soleh yang mendoakan kita. Hal ini sebagai buah
saat kita menanam kasih sayang, teladan, dan doa, sehingga generasi yang soleh akan melanjutkan doa itu untuk kita. Ketiga, ilmu yang bermanfaat, apapun bentuknya, bisa berbentuk pengalaman hidup dalam berdagang, bertani, mengajar, atau mengasuh. Ilmu-ilmu semacam ini baik untuk dibagikan, yang pahalanya menjadi bekal kita yang tidak pernah habis. Dan laksanakanlah salat, dan tunaikanlah zakat, dan segala kebaikan yang kamu kerjakan untuk dirimu, kamu akan mendapatkan pahala di sisi Allah. Sungguh Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Surah Al-Baqarah ayat 110. Ayat ini mengingatkan kita bahwa nafkah kebaikan bisa dalam bentuk zakat, sedekah, dan amal soleh yang bukan hanya dalam bentuk uang, tetapi bisa berbentuk waktu, tenaga, pikiran, dan ilmu. Semua itu akan kembali sebagai bekal hidup kita yang sesungguhnya. Bagaimana caranya agar kita tidak terlalu terikat dengan dunia? Untuk itu, tidak perlu langkah yang berat-berat, cukup mulai dengan hal-hal kecil. Sedekah kecil tetapi rutin, misalnya sisihkan Rp5.000 atau lebih setiap hari. Bukan soal jumlahnya, tetapi soal membiasakan hati untuk memberi. Latihlah diri melepas barang. Misalnya, kalau beli barang baru, coba keluarkan satu barang lama untuk diberikan pada orang lain. Dengan begitu, rumah lebih lega, hati pun ikut ringan. Mencari bahagia sangat sederhana. Misalnya, jalan pagi, bercengkerama dengan cucu, ngobrol dengan sahabat lama. Hal-hal seperti ini sering memberi kebahagiaan yang jauh lebih tulus dibanding belanja barang. Tindakan ini tidak perlu langsung sempurna. Mulailah dari yang ringan dan sesuaikan kemampuan. Insya Allah, lama-lama hati pun akan terbiasa. Sahabat semua, dunia ini indah, layaknya taman bunga. Namun bunga-bunganya akan layu. Oleh karena itu, jangan sampai keindahan sementara tersebut membuat kita lupa tujuan akhir hidup di dunia. Ingat, di usia senja, materialisme sering muncul tanpa kita sadari, seperti belanja berlebihan, menimbun barang, atau ingin dipuji. Semua itu bisa mengikat hati kita semua. Camkanlah
makna hidup hadir bukan dari barang, tetapi dari kebaikan yang kita alirkan, seperti amal jariah, doa pada anak dan cucu, serta ilmu yang bermanfaat. Intinya, kehidupan di dunia adalah sementara, sedangkan kehidupan akhirat selamanya. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Semoga hati kita selalu lapang, hidup kita lebih bermakna, dan sisa usia kita penuh berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada episode pitutur selanjutnya.